Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya masih membahas seputaran gangguan asam lambung GERD rheumatis dan masih ya membahas sepengalaman saya sembuh dari gangguan asam lambung GERD rheumatis. Nah, di video kali teman-teman ya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang berkomentar di kolom komentar. Langsung saya jawab aja ya. Soalnya beberapa hari ini saya tidak sempat ya membalas satu persatu, jadi saya bahas langsung di video ya. Nah, seperti biasa, sebelum saya lanjut videonya, saya doakan semoga teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung GERD rheumatis supaya lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe karena subscribe itu gratis supaya apa? Supaya saya lebih semangat lagi ya, memotivasi ya kan teman-teman supaya teman-teman tuh eh, cepat membaik, cepat sembuh ya. Ya setidaknya video-video saya itu menemani teman-teman ya yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung, yang sedang gundah gulana ya, yang sedang merasakan sensasi tidak nyaman asam lambung, supaya teman-teman tuh lebih nyaman ya teman-teman ya. Nah, jadi di video kali ini tuh ya, sebelum saya jawab pertanyaan ya, jadi untuk asam lambung GERD rheumatis ini sebenarnya teman-teman ya, sepengalaman saya setelah saya mengetahui video-video seperti ini, setelah saya menjalankan 3P, setelah saya olahraga, setelah saya pokoknya sudah saya lakukan ya kehidupan yang sehat, itu ternyata itu belum cukup teman-teman. Teman-teman harus melakukan namanya eh, pemikiran yang positif ya. Jadi untuk pemikiran yang positif ini emang agak susah ya. Mungkin watak kita dulu ya, mungkin pemarah atau mungkin orangnya suka mohon maaf ya agak malesan ya mungkin ya, ataupun orang itu agak sering memendam rasa kurang nyaman gitu. Jadi kita tuh sering jengkel gitu ya, kurang nyaman gitu ya, marah tapi dipendam gitu teman-teman ya. Jadi untuk orang yang terkena Corazzienti ya, psikomatis ini harus setidaknya tuh mengurangi ya, kalau bisa menghilangkan rasa itu supaya apa? Supaya proses penyembuhan kita untuk gangguan kecemasan dan gangguan psikosomatis itu lebih cepat teman-temannya. Karena dulu saya kan orangnya pemarah teman-teman, terus terang ya, terus orangnya suka eh, dikit-dikit itu dipendam dalam hati. Makanya ketika itu mulai saya ubah dan mulai saya lakukan pemikiran yang positif. Jadi ada sesuatu hal yang kiranya tidak berkenan di hati kita ataupun tidak suka ya kita, yaitu kita mulai ya belajar. Jadi kita mulai belajar pasrah, kita mulai belajar menerima ya, kita mulai belajar tuh rendah hati ya. Nah gitu teman-teman ya, yang sekarang mungkin sedang masa pemulihan atau masa penyembuhan, tapi emosinya ataupun rasa pengen dimengertinya ataupun masih suka jengkel lu, teman-teman harus kurangi. Kalau bisa rasa-rasa seperti itu ya, itu harus dihilangkan dari diri teman-teman ya, supaya teman-teman itu mendapatkan kesembuhan ya dari gangguan SCNT psikomatis itu lebih cepat teman-teman, supaya ketika gangguan kecemasan, gangguan psikosomatis itu teman-teman sudah kembali normal, maksudnya sudah sembuh ya, itu gangguan asam lambung ya itu akan mengiringnya teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman masih sering emosi, sering marah-marah gitu ya, asam lambung akan sering naik dan itu akan uh, memperlama ya jangka waktu kita sembuh. Makanya bagi teman-teman, mulai sekarang mulailah jadi orang yang rendah hati ya teman-teman. Jangan sering terbawa emosi teman. Ya walaupun saya dulu begitu ya. Nah lanjut tentunya langsung saya bahas saja. Jadi ini pertanyaan dari teman-teman ya. Yang pertama dari Kak F Rifani Channel ya. Jadi Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Kak ya. Saya terjebak di proses pemulihan Mas. Kemarin udah 2 minggu enakan, berasa hidup seperti dulu lagi. Terus kemarin saya terkena flu, badan meriang, pegel linu Mas. Sekarang cemasnya besar lagi. Ah, untuk untuk Kak Rifani ya. Jadi itu proses kayak gitu ya. Semua orang yang mengalami gangguan asam lambung itu pasti mengalaminya. Jadi sering kita tuh kalau saya dulu ya, ini sepengalaman saya. Jadi 2 hari ini enak, besoknya sehari tidak enak. Besoknya lagi seminggu harinya enakan, tahu-tahu pas harinya itu tidak enak. Nah, jadi itu hal yang wajar ya. Jadi tidak usah terlalu cemaskan, tidak usah terlalu dipikirkan ya. Terus kenapa kok badan kita tuh gampang sekali gitu ya, maksudnya
kok kita sudah seminggu enakan, 2 minggu enakan, tiba-tiba kok gampang sekali meriang, gampang lagi kita tuh sakit, gampang terkena flu, gampang terkena batuk ya. Itu hal yang wajar teman-teman ya. Karena apa? Karena ya imun di tubuh kita ya itu tuh belum sekuat dulu gitu. Jadi imun itu kan terbentuk dari nutrisi juga ya. Jadi makanan yang kita makan kan masih terbatas, terus masih kita jaga ya, maksudnya tidak makan yang terlalu berat dan tidak terlalu banyak ya. Makanya imun kita tuh masih belum sempurna, maksudnya belum kuat seperti dulu. Makanya ketika mungkin nih hari ini kita seminggu nih karena musim panas ya, kita tuh badannya enak gitu, kerasa tidak ada sensasi. Tapi ketika ada satu hari hujan dari pagi sampai sore tiba-tiba hujan, itu tiba-tiba badan kita seperti drop, seperti meriang, seperti keringat dingin, tiba-tiba besok flu, batuk ya teman-teman. Jadi itu hal yang wajar ya. Nah, jadi tetap ya lakukan 3P-nya, tetap perbanyak minum air putihnya. Kalau bisa air putih hangat ya, itu lebih bagus. Terus tambah vitaminnya ya. Bisa tambah B kompleks ya, mungkin bisa tambah kalau dari buah-buahan ya makan buah-buahan seperti alpukat ya kan, seperti pepaya itu bisa ya, vitamin ditambah dari buah-buahan, tidak harus dari vitamin obat ya, jadi bisa dari buah-buahan. Nah gitu ya untuk Kak Jawa tadi, Kak Rifani channel ya, jadi tidak usah dikhawatirkan ya, itu hal yang wajar. Nanti ya ketika badannya sudah mulai kembali sehat ya, maksudnya imunnya sudah kembali kuat, itu akan lama-lama akan terbiasa ya. Jadi emang awal-awal begitu Kak ya, awal-awal tuh pasti kita tuh kok sembuh kambuh, sembuh kambuh. Nanti lama-lama ya, lama-lama itu tidak akan begitu, lama-lama akan kembali kuat, dan lama-lama itu akan ya seperti biasa, mau hujan, mau panas, mau angin badai tidak apa-apa. Jadi berpikir yang wajar saja dan selalu berpikir yang positif. Jangan berpikir kemana-mana, jangan shot kemana-mana, pokoknya jangan browsing kemana-mana. Nanti kalau tempat-tempat browsing itu biasanya malah tambah kacau ya, harus sudah mulai pembaik, pikirannya malah kita jadi tidak tenang lagi ya. Nah makanya selalu berpikir positif ya, jangan apa-apa dikit-dikit langsung lihat di ini ya, browser gitu ya, maksudnya lihat di Google gitu, jangan ya. Itu kan kita nggak tahu siapa yang nulis itu benar apa tidak, kita nggak tahu ya. Kalau mau tahu ya langsung tanyakan ke dokter, itu lebih bagus ya. Nah untuk yang kedua itu dari Kak Iwan Pane. Bang, di tahap manakah saya Bang sering kedinginan? Untuk sering kedinginan ya, itu saya itu dulu ya, ini sepengalaman saya, kalau setiap orang pasti berbeda-beda ya. Jadi pengalaman saya itu kalau badan kedinginan ya, itu saya dulu di tahap awal ya, awal-awal terkena gangguan asam lambung, terkena GERD asiatis rheumatis itu badan sering kedinginan ya, sering sekali ya. Ini yang saya ceritakan sangat sering ya. Jadi setiap hari itu badan terasa kedinginan. Tapi setelah proses pemulihan ya, tapi asiatis saya masih tinggi-tinggi ya, mungkin lambungnya peradangannya sudah mulai membaik, sudah mulai sembuh ya. Tapi kecemasannya, tapi pikiran saya itu belum terkontrol, masih sering mengalami keringat dingin. Tapi ketika IGNT ya, ketika kecemasan saya itu kambuh ya, panic attack tuh baru saya keringat dingin. Makanya kakak ini posisinya setiap hari atau pas kumat aja. Jadi kalau pas mungkin lagi cemas tiba-tiba terus keringat dingin, nah itu berarti dari kecemasan yang masih tinggi ya, kecemasannya masih berlebih. Nah mengatasinya adalah selalu berpikir positif ya, terus jangan banyak diam diri di rumah, sosialisasi mungkin ke saudara, mungkin ke tetangga depan rumah ya kan, olahraga rutin, jaga makanannya, jaga jam makannya ya kan, tidur teratur, cukup ya, tidur cukup ya, maksudnya 7-9 jam setiap malam ya kan, jangan begadang ya. Nah itu untuk Kak Iwan Pade ya. Jadi saya tidak tahu tahap di mana. Kalau setiap hari itu, kalau saya dulu itu awal-awal ya, terkena gangguan asam lambung rheumatis itu awal-awal. Tapi ketika proses pemulihan, penyembuhan itu keringat dingin itu pas cemas saya datang, panic attack ya. Jadi pas saya tiba-tiba tuh cemas, tiba-tiba udah berdebar-debar, tiba-tiba pikirannya seperti mau tiba-tiba pikirannya takut kena penyakit berat. Nah itu biasanya keringat dingin muncul ya. Jadi
harus tahu dulu dari mana asalnya ya, terus tangani dengan yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk yang ketiga, Rizal Saleh Rizal. Maaf Pak, saya udah hampir 6 bulan menderita asam lambung. Alhamdulillah ada sekitar 1 bulan ini agak baikan. Tapi 2 hari yang lalu saya angkat barang yang berat dan ternyata terasa efeknya. Saya kembali loyo dan sering keliengan, pusing kepala, terasa mau pingsan. Apa yang harus saya lakukan? Minta tolong Pak. Nah, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung ketika simptomatis ya, ini pengalaman saya juga nih. Jadi pas badan kita belum sembuh total ya, maksudnya proses penyerapan nutrisinya yang kita makan itu belum terserap sempurna ya. Jadi tenaga kita mungkin baru 70% ya. Ini pengalaman saya 70%. Terus waktu itu saya ikut gotong royong ya. Jadi gotong royong kan nyangkul, angkat-angkat karung yang ada tanahnya yang ada itu kan berat teman-teman ya. Nah, ketika nutrisi ya, tenaga kita masih 70%, kita pakai sampai setengah hari, terus angkat-angkat berat di panasannya. Itu kan langsung mungkin tenaga kita langsung anjlok itu tuh, langsung turun drastis ya. Nah, waktu itu besoknya saya tuh langsung sakit teman-teman. Jadi sensasi yang tadinya tidak ada, sensasi yang tadinya tuh sudah menghilang, tiba-tiba besok muncul lagi, nyampe selang 2 minggu 3 minggu ketika saya tanganin lagi, ketika saya mulai makan yang teratur, tidak terlalu berat kerjanya, terus olahraga teratur lagi, maksudnya tidak melakukan pekerjaan berat itu perlu untuk beberapa minggu ya untuk kembali lagi badannya enakan gitu ya. Jadi kalau sebisa mungkin hindari pekerjaan berat, tapi kalau emang kerjanya berat ya bisalah ya mungkin ya sama pimpinannya, mungkin Pak saya tuh belum sembuh total, mohon saya kerjanya yang agak ringan dulu, jangan yang terlalu berat. Nah gitu ya Mas ya. Jadi untuk Kak Rizal Saleh Rizal, jadi wajar ya orang yang terkena gangguan asam lambung ketika simptomatis belum sembuh total ini ya, itu kalau kerja berat itu pasti badannya tidak enak besoknya. Itu wajar ya, karena energi, nutrisi, vitamin ya yang ada pada tubuh kita itu belum sepenuhnya tuh kembali total seperti dulu ya. Jadi kekuatan kita tuh belum 100% gitu, masih mungkin di 70%, mungkin masih 80%. Makanya ketika kita kerja berat seharian, besoknya pasti sensasi itu muncul lagi. Jadi itu hal yang wajar. Makanya sebisa mungkin ketika teman-teman kerja berat atau ketika teman-teman melakukan aktivitas yang berat di luar itu, ketika itu teman-teman lapar sedikit ya udah makan, teman-teman haus sedikit langsung minum gitu teman-teman. Jadi jangan menunda-nunda ya. Pokoknya ketika teman-teman lapar ya makan, ketika teman-teman haus ya langsung minum gitu, jangan ditunda-tunda. Nah gitu ya, itu saran dari saya dan itu pengalaman saya. Jadi waktu itu memang saya pernah mengalami apa yang Mas alami ya. Jadi saya pernah begitu dan akhirnya ketika itu saya tidak mau kerja berat lagi ya, maksudnya tidak mau angkat-angkat berat lagi, yang biasa-biasa aja. Setelah sembuh total sekarang ya tidak apa-apa mau seharian ya, jadi nggak masalah ya. Jadi hal yang wajar saja. Nah untuk yang keempat nih ya, Ardi Art, Mas apa boleh makan pisang? Makan pisang boleh, tapi kalau saya dulu makan pisang yang langsung matang, matang kuning gitu saya makan, itu ada sensasi ya, sensasi kurang nyaman. Jadi kayak di ulu hati itu tidak nyaman aja. Waktu itu akhirnya saya akali ya, saya cari pisang kepok, tahu kan teman-teman, pisang kepok pasti tahu lah ya. Itu saya kukus dulu, baru saya makan. Nah ketika pisang kepok itu saya kukus, saya makan, nah itu tidak ada sensasi teman-teman. Tapi kalau pisang matang ya kayak pisang Cavendish, mungkin pisang emas ya, langsung saya makan, itu ada rasa kurang nyaman di ulu hati. Makanya saya mengakalinya ketika ingin makan pisang ya, pisang kepok, kepok kuning atau kepok putih ya, saya kukus dulu baru saya makan. Nah gitu ya untuk Kak Ardi. Nah untuk selanjutnya ini dari Muhammad Amin. Kemarin sudah enakan Mas, tapi setelah nyolek istri sensasi pada nyolek lagi, kenapa ya Mas? Oh iya maksudnya. Oke gitu ya. Untuk Kak Ardi Kak Muhammad Amin. Jadi ini untuk yang sudah berkeluarga ya, yang khususnya ya, dan khususnya untuk yang laki-laki pasti ya. Nah untuk ini pasti
sepengalaman saya, jadi tidak semua orang pasti mengalami. Sepengalaman saya dulu ketika saya terkena gangguan asam lambung ya, jadi untuk melakukan aktivitas seperti itu ya, hubungan suami istri itu emang agak kurang teman-teman ya. Jadi gimana ya, jadi kita aja memikirkan tiap hari badan lemes terus tidak nyaman ya kan, ya susah gitu teman-teman ya. Jadi tidak terpikir sampai segitu ya. Jadi waktu dulu saya emang agak jarang ya, tapi ketika proses pemulihan, proses penyembuhan itu udah mulai normal kembali ya, melakukan aktivitas hubungan suami istri. Nah untuk kenapa melakukan itu jadi badannya tidak nyaman, mungkin seperti kelengan, itu hal yang wajar ya. Soalnya olahraga itu termasuk olahraga ya teman-teman ya. Jadi setahu saya nih ya, setahu saya baca-baca ya, orang yang melakukan hubungan suami istri itu termasuk olahraga ya. Jadi kalorinya terbakar itu cukup banyak ya. Nah itu saya lihat di channelnya Bang Adirai lah ya, siapa saya lupa. Pokoknya sama seperti olahraga, jadi bakar kalorinya berapa. Jadi itu hal yang wajar, itu seperti kita olahraga. Nah cara menangannya itu sebenarnya simple, gampang ya. Jadi teman-teman habis melakukan aktivitas seperti itu ya langsung aja. Mungkin minum air hangat, dikasih madu 1 sendok, ataupun dikasih gula aja 1 sendok ya, gula putih atau 2 sendok. Nah itu kan akan menambah kalori dalam tubuh kita. Maksudnya akan manis-manis kan cepet ya kalorinya naik ya. Itu tidak akan lemes, tidak ada kelingan. Bisa dicoba ya buat abang siapa tadi, buat Muhammad Amin ya. Jadi hal yang wajar karena ketika kita melakukan aktivitas ya yang seperti itu biasanya tubuh kita kan melakukan gerakan yang frontal, jadi gerakannya tidak teratur ya. Makanya ya hal yang wajar saja. Kalau lemes ya udah, pengen makan ya makan aja, kalau pengen minum ya minum aja gitu. Tapi kalau malam usahakan jangan makan yang berat, ngemil aja pakai biskuit yang agak sedikit manis, ataupun minum air campur madu tadi juga bisa ya. Nah itu ya. Terus untuk yang selanjutnya Agatis PTK, Mas kalau setengah 6, oh kalau untuk Mas gitu, kalau setengah 6 mau minum madu tapi sebelum sarapan gimana ya. Jadi pengalaman saya juga ini, dulu ketika saya mengkonsumsi madu ya pas awal-awal terkena gangguan asam lambung itu, setelah bangun tidur ya saya langsung mengkonsumsi madu ya. Jadi madu itu saya campur ke air hangat di gelas gede ya, 1 sendok saya campur biar ada manisnya gitu kan, saya minum ya. Untuk itu selang 1 bulan ya. Nah setelah itu saya rubah jadi setelah sarapan. Jadi setelah sarapan itu saya minum madunya setelah sarapan. Setelah sarapan, ketika mau mulai berjemur jalan-jalan, saya minum madu di gelas, saya campur air, saya minum. Nah gitu ya. Jadi untuk awal-awal saya sempat mengkonsumsi madu sebelum sarapan, tapi ketika mengkonsumsi madu sebelum sarapan tuh seperti ada rasa di perut tuh kayak makan tuh jadi kurang lahap gitu ya teman-teman. Jadi gak tahu pengaruh dari mana, pokoknya ketika kita sebelum sarapan ya kita makan yang manis-manis nih, makannya jadi maksudnya kurang lahap gitu. Jadi makanya waktu itu saya ganti ya, sarapan dulu baru saya minum madu gitu ya. Nah ini sebenarnya hal yang wajar ya. Ketika saya ingat itu, ketika kita dulu waktu sehat belum terkena gangguan asam lambung itu kan, kita kalau pagi sebelum sarapan minum yang manis-manis nih, mungkin kopi, mungkin teh, atau mungkin susu, itu kan pasti kita mau sarapan jadi malas teman-teman ya. Nah makanya saya rubah ya, minum madunya itu setelah sarapan. Nah itu ya bisa di contoh apapun ditiru, itu tergantung kondisi badannya, tergantung ya teman-teman aja nyaman yang mana, enak yang mana, itu lebih baik dilakukan ya. Saya hanya berbagi pengalaman saya aja ya. Nah untuk teman-teman semuanya ya, itu aja video dari saya ya, karena sudah lama juga ini, udah 19 menitan. Jadi saya doakan aja buat teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung GERD eosinopsomatis supaya lekas sembuh, amin alamin ya. Dan jangan lupa like, share video ini ke saudara atau ke tetangga teman-teman, atau ke media sosial yang ada di HP teman-teman. Semoga orang yang terkena gangguan asam lambung di sekitar teman-teman, ataupun teman-teman yang sekarang mengalami gangguan asam lambung itu supaya tahu jalan keluarnya dan sembuh bareng seperti kita, amin alamin. Dan perlu diingat teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung ya, mungkin asam lambung ataupun luka di lambung itu sebenarnya mungkin tidak perlu begitu banyak
ketika kita sudah berobat gitu ya ke dokter itu biasanya perbaikan itu cepat teman-teman. Maksudnya lambung itu mungkin ada peradangan, mungkin ada luka ya. Ketika kita mengkonsumsi obat dokter itu biasanya proses penyembuhannya cepat karena dibantu dengan obat ya. Tapi untuk gangguan anxiety psikosomatis ini yang agak susah ya, agak lama. Itu dulu saya berperangnya agak lama di anxiety dan psikosomatis. Makanya ketika pikiran kita, cemas kita belum terkontrol, maka asam lambung yang ada di lambung kita itu akan terus bermasalah dan akhirnya kita berpikirnya sebenarnya itu saya di mana sih, sebenarnya itu perasaan lambung saya sudah saya obati tapi kok masih kambuh-kambuh aja sih. Nah, ketika teman-teman merasakan seperti itu berarti teman-teman itu anxiety-nya masih tinggi-tingginya ya, jadi cemasnya itu masih berlebih, pikirannya masih kemana-mana. Makanya nanti di video selanjutnya itu akan membahas tentang anxiety dan psikosomatis. Untuk video masalah GERD, masalah asam lambung itu tidak terlalu banyak sebenarnya saya bahasnya. Lebih baik teman-teman tanyakan ke dokter. Kalau dokter suruh minum obat ini, ya udah yakinin aja minum obat ini sembuh gitu aja teman-teman. Jangan berpikir yang lain-lain. Ketika teman-teman mungkin yakinnya dengan obat-obat herbal, ya udah teman-teman lakukan dengan obat herbal gitu aja ya. Nah, gitu aja video teman-teman ya. Jadi yakini aja senyamannya mana, yakinnya teman-teman sembuhnya pakai apa, mungkin pakai herbal atau mungkin pakai obat dokter ya monggo silahkan ya. Tapi untuk anxiety ini yang psikosomatis ini yang harus benar-benar kita belajar, kita harus pinter ya, kita harus pokoknya harus menggali lebih jauh ya supaya pikiran kita, kecemasan kita itu terkontrol, asam lambung kita ya di lambung kita itu tidak terganggu lagi. Nah, jadi teman-teman ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.